Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara untuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejenak, marilah kita tundukkan kepala seraya berdoa kepada Sang Pemberi Rahmat agar para pahlawan yang telah gugur mendahului kita diberikan tempat terbaik di sisinya, dan kita yang ditinggalkan, terutama putra-putri terbaik bangsa yang terlibat langsung dalam mewujudkan undang-undang desa, senantiasa diberikan kekuatan, taufik dan hidayah agar terus berkarya demi terciptanya masyarakat yang adil makmur, toto tentrem, karto raharjo. Mengheningkan cipta mulai. Selesai.
Pak bungkus petang boleh Pak kene tore rawa kulentang kembang koyan gorendengan goletik sing eman-maning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Bung Budiman Sujatmiko yang saya hormati, rekan-rekan kepala desa dari wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan yang dari Purbalingga ini lagi kejebak macet ini di Dharma Kradenan yang saya hormati, segenap sesepuh bini sepuh dari wilayah Kabupaten Banyumas Cilacap yang saya hormati, segenap aktivis pegiat gerakan desa membangun yang saya hormati, para tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Lumbir, Gumelar, dan juga Banyumas dan juga Cilacap yang saya hormati, dan segenap tamu undangan semuanya yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam suatu acara yang sangat luar biasa. Refleksi 9 tahun Undang-Undang Desa. Tidak terasa Undang-Undang Desa yang disahkan tepat 18 Desember 2013 pada tahun masuk tahun yang ke-9. Bagi kita orang desa ini suatu anugerah yang sangat luar biasa, suatu berkah yang luar biasa, dan alhamdulillah sudah banyak hal yang terjadi di desa. Ada dinamika yang terjadi di desa. Ada hal-hal positif, kreatif, inovatif yang sudah ada di desa. Dan tentu ini juga tidak lepas dari perjuangan-perjuangan mereka-mereka yang memang luar biasa. Hadir di sini alhamdulillah Bung Budiman Sujatmiko, kita tampil aplaus, yang begitu getol sejak 2000 awal itu sudah memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa. Dan juga di sini juga hadir juga pejuang-pejuang dari rekan-rekan. Ada monggo Mas Adin untuk berdiri. Ya, ini luar biasa. Beliau Kades Kasegeran. Beliau sekarang adalah Ketua Umum Satria Praja Banyumas, yang beliau juga ya Asosiasi Kepala Desa se-Banyumas. Ini juga luar biasa dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa. Juga ada Mas Joko Esa, jenenge siapa ya? Pristanto ya. Berdiri Mas Joko. Ya. Beliau dulu adalah juga Ketua Paguyuban Kepala Desa Cilacap yang juga ikut memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa yang sangat luar biasa, mengorganisir teman-teman kepala desa, mengorganisasi perangkat desa, bahkan mengorganisir masyarakat desa untuk lahirnya sebuah tatanan baru melalui Undang-Undang Desa. Dulu sewaktu Undang-Undang Desa lahir, Bung Budiman juga mengadakan acara di sini. Syukuran lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014. Waktu itu aula ini tidak semegah ini. Waktu itu aulanya masih disangga, dicagak oleh bambu, beberapa bambu. Ada 7 bambu. Karena kalau cagak di sini itu harus ganjil. Jadi dicagak itu 7 bambu. Nah sekarang alhamdulillah sudah mega, di 9 tahun Undang-Undang Desa ini sudah mega, sudah kokoh, dan mudah-mudahan ini menjadi simbol bahwa ke depan masyarakat desa akan menjadi semakin kokoh, masyarakat desa akan menjadi semakin kuat, masyarakat desa akan menjadi berdikari, sejahtera, dan mandiri. Itu harapan kita. Sehingga untuk mengarah ke sana sebetulnya ada 2 hal. Kita di sini ada teknologi, di sini ada budaya. Kalau kita desa ingin maju, maka 2 hal ini harus kita kuatkan, harus kita pegang sebagai satu metode untuk membangun desa. Pendekatan kebudayaan penting, pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi juga itu sangat penting. Ketika manusia-manusia yang hidup di desa itu hidupnya berakar kuat pada jati dirinya, berakar kuat pada tradisinya, berakar kuat pada budayanya, insya Allah kita akan menjadi masyarakat yang kuat. Ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, harkat dan martabat manusia. Insya Allah itu 20 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, desa-desa di Indonesia akan menjadi desa-desa yang jaya, desa-desa yang akan menjadikan Nusantara ini kembali ke zaman keemasannya. Itu harapannya. Sehingga
refleksi 9 tahun Undang-Undang Desa ini pada hakikatnya adalah sebuah ungkapan rasa syukur kita sebagai masyarakat desa, sebagai rangka rasa bahagia kita sebagai masyarakat desa. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita tambahkan semoga Tuhan Yang Maha Esa menambahkan nikmat kita. Caranya bagaimana untuk mensyukuri ini? Kita terus berkarya, kita terus berinovasi. Desa adalah ruang budaya, desa adalah ruang ekonomi, desa adalah ruang di mana inovasi dan kreativitas itu akan muncul. Karena itu kita dalam membangun desa, mari kita terus berkolaborasi, membangun komunikasi, berjejaring dengan desa-desa seluruh di Indonesia, desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, dan juga dengan perguruan tinggi, dengan akademisi dan sebagainya. Kita harus melakukan itu, karena dengan seperti itu kita akan cepat. Sehingga saya sampaikan terima kasih kepada Bung Budiman yang sudah hadir di sini dan nanti akan banyak memberikan pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan sekali lagi desa-desa di Indonesia akan kembali berjaya dan akan membawa Nusantara ke zaman keemasan kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila matorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
untuk undang-undang desa. Maksud saya seperti ini. Dulu undang-undang desa saya jadikan bahan kampanye saya tahun 2009. Draft kampanye saya, kampanye legislatif bahwa draft undang-undang mungkin jangan-jangan cuma saya satu kali dalam sejarah Republik. Saya bawa draft undang-undang desa. Nah, itu nggak mungkin saya dapat suara terbanyak saat itu kalau nggak didukung Kepala Desa Cilacap yang dipimpin oleh Mas Joko dan Kepala Desa Handoyo, ya, Mas Saifuddin dari Banyumas, wakilnya Mas Handoyo, kepalanya waktu yang ketuanya dan wakilnya ya, Satria Praja, sama Mas Bayu Mas. Nah, dua orang ini pimpinan organisasi kepala desa, ya. Mas Bayu bukan pimpinan organisasi, tapi dia yang sudah melakukan inovasi-inovasi desa. Tanpa ada inovasi desa, kita nggak bisa meyakinkan banyak orang bahwa undang-undang desa ini jadi, kalau jadi, nggak cuma desa Dermaji, tapi seluruh Indonesia akan merasakannya. Jadi gitu ya. Nah, jadi saya berhutang pada mereka juga sewaktu saya jadi DPR. Dan karena kerja mereka, undang-undang desa itu bukan cuma untuk dapil Banyumas Cilacap. Undang-undang itu jadi bukan cuma untuk Banyumas Cilacap, tapi untuk se-Indonesia. Jadi orang-orang desa se-Indonesia juga harus mengenang asal-usul sehingga gagasan itu menjadi undang-undang, ya karena diskusi dan konsolidasi kita dengan kepala desa Banyumas dan Cilacap. Kira-kira begitu ya? Ya, mudah-mudahan perangatannya ada di sini untuk mengingatkan lagi. Ari-arinya undang desa itu ditanam di mana? Di Banyumas dan Cilacap. Jadi sedulur papat lima pancernya undang-undang desa itu ada di Banyumas dan Cilacap. Apa itu sedulur papat lima pancernya? Itu nanti gagasan-gagasan progresif lain untuk Indonesia. Apapun nanti. Itu kalau ada undang-undang atau aturan atau visi misi presiden bisa maju untuk Indonesia, visi misi gubernur bisa maju untuk Indonesia, visi misi bupati itu bisa maju untuk Indonesia, pasti, saya pastikan ya, pasti itu adalah sedulur papat lima pancernya undang-undang desa. Ya, makasih. Makasih, monggo. Selamat sore Mas Budiman, Pak Joko semuanya, Pak Bayu dan semua kepala desa yang hadir di sini. Ini dari selain Banyumas ada dari Cilacap juga, terus Purbalingga apa ya Pak? Ada? Purbalingga masih ikut cepat. Terus Ciamis ada. Saya tadi lihat teman-teman dari Ciamis juga datang, ada Kang Maman gitu ya. Ya, jadi hari ini kita refleksi tidak hanya satu kabupaten lah, 10 kabupaten. Bahkan ada yang dari luar negeri, nanti kita ada zoomnya ya Mas Budiman. Ada juga nanti insya Allah Mas Ari Sujito kalau terhubung, nanti kita beliau juga akan memberikan kita refleksi gitu. Saya undang Mas Budiman untuk duduk di sini. Tepuk tangan untuk Mas Budiman. Ya. Selain kita hadir di sini untuk mengingat Dermaji, Pak, dulu kan festival Dermaji ya ramai gitu. Jadi dulu banyak orang hadir di sini yang ibaratnya itu menjadi utusan alam untuk mewujudkan mimpi orang-orang Dermaji. Hari ini pun mudah-mudahan kita juga menjadi utusan untuk mewujudkan mimpi orang-orang Dermaji ya. Yang selain kita mengingat Dermaji, hari ini juga refleksi undang-undang desa, biar kita ingat Pak bahwa kita desa ditugaskan untuk menggembirakan dan membangun Indonesia. Nah, yang selanjutnya sekarang ada Mas Budiman, nanti Mas Ari, dan nanti ada satu lagi. Jadi ada setiap kali acara di Dermaji pasti ada upaya untuk memindahkan pengetahuan. Jadi mungkin nanti ada timnya Mas Budiman yang akan demo soal bagaimana pertanian yang milenial, pertanian cerdas kayak gitu. Namanya smart farming, nanti ada timnya Mas Gunawan dan lain-lain. Mungkin soal undang-undang desa ini sebenarnya hal yang mesti kita ingat adalah soal filosofi bagaimana terbentuknya undang-undang desa. Meskipun hari ini persoalannya masih banyak ya, ada yang diatur sama supradesa dan lain-lain, tapi saya kira hari ini kita mesti bergembira ya Pak ya. Sudah 9 tahun masih bergembira dengan undang-undang desa ya Pak? Ya siap. Nah hari ini untuk merefleksikan kegembiraan itu kita mendengarkan kalau Mas Budiman mau
ngomong apa aja pasti sudah nadanya nada orasi gitu. Jadi sudah nada gembira. Makanya kita dengarkan aja langsung bagaimana Mas Budiman merefleksikan 9 tahun Undang-Undang Desa. Monggo silakan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Fadli, Mas Bayu, Mas Saifuddin, Mas Joko, semuanya mbak-mbak, mas-mas yang sudah hadir di sini. Ada berbagai macam kelompok yang hadir, ada dari inovator, ada dari Kudapan, Koperasi Data Pangan Nusantara, ada dari GDM, ada dari macam-macam. Ini hanya perwakilan segelintir saja dari ekosistem. Ada dari Bara JP juga ya, ada dari mantan Bara JP Hong Kong, sama Bara JP Pusat, ada dari Bara JP Jawa Tengah, ada Mas Alif dari Seaworld TV. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita merasa perlu memperingati 9 tahun Undang-Undang Desa? Tadi itu tercetus secara spontan saat saya memberikan 3 potong tumpeng. Spontan saya terpikir di sini, terucap, dulur papat lima pancer. Nah, itu orang Jawa yang ngerti itu. Kata orang Jawa, keyakinan orang Jawa, setiap kita lahir itu kita punya saudara goibnya yang akan menemani kemanapun kita pergi. Sebagaimana setiap kelahiran undang-undang, maka entitas yang bernama Undang-Undang Desa itu saya perlakukan seperti manusia, punya dulur papat limo pancernya. Dan sebagaimana kelahiran, dia ada ari-arinya yang ditanam. Banyumas Cilacap adalah tempat menanam ari-ari dari makhluk yang bernama Undang-Undang Desa ini. Maksud saya begini teman-teman, siapapun Presiden Indonesia, siapapun Gubernur Indonesia, siapa Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, siapapun Bupati Cilacap, Bupati Banyumas, Bupati Banjarnegara, Bupati Sorowako, Bupati Tanah Karo, atau siapapun dari manapun, hari ini apapun visi misi mereka akan lebih mudah tercapai karena ditaruh di atasnya Undang-Undang Desa. Itu intinya. Semuanya itu adalah lahir sebagai penerjemahan. Anda punya visi apapun tentang Indonesia, Anda punya visi apapun tentang Jawa Tengah, Anda punya visi apapun tentang Banyumas, Cilacap, atau Tanah Karo, atau Bola Mongondo, atau Kutai, maka si bupati, si gubernur, si presiden, si menteri, si DPR, si DPRD akan lebih mudah menjalankan segala sesuatunya ditaruh di atas Undang-Undang Desa. Karena apa? Mau Indonesia mau dibawa kemana? Provinsi Jawa Tengah mau dibawa kemana? Kabupaten Banyumas mau dibawa kemana? Asal kamu ngomong dengan kami yang di desa, kami sanggup mewujudkan itu dalam skala kecil. Dalam skala kecil, kami ingat, kecil kami itu banyak. Kecil kami jumlahnya 74.961. Kecil kami itu di 74.961 itu mencakup 130 juta manusia. Kecil kami itu jumlahnya banyak, mencakup 75% wilayah geografi Indonesia. Kecil kami itu meskipun kecil, tapi kamilah yang menjaga kelapa, kami yang jaga pasir, kami yang jaga minyak, kami yang menjaga sawit, kami yang jaga cengkeh, kami yang jaga udang, kami yang jaga ikan, kami yang jaga harimau, kami yang jaga banteng, kami yang jaga apapun saja, itu yang jaga kami. Yang di kota kan cuma jaga gedung dan jaga duit yang muter, ya kan? Di kota kan jaga gedung sama jaga duit yang muter sama jaga rumah pejabat, itu kota. Desa jaga kelapa, jaga cengkeh, jaga ikan, jaga padi, jaga apapun. Dan kami menguasai 75% wilayah Indonesia loh. Kami yang 74.961.
Paham gak? Sehingga kamu mau nyundul langit, ketika keduren nyundulnya, jatuhmu akan terjerembab, jatuhmu akan menyakitkan dan bahkan mematikan, bisa bikin tulangmu remuk, kepalamu pecah. Kamu kalau tidak ada alasnya, kira-kira kayak gini Pak, kalau jenengan naik tebing terus di bawahnya nggak ada apa-apa, pasti aras-arasan, betul tidak? Kalau putus, arasan jatuh ke batu, lewat. Tapi undang-undang desa ini memastikan satu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa itu? Di bawahnya ditaruh busa tebal dengan per di dalam busa itu. Paham ya? Maksud saya begini, kalau suatu negara mengalami krisis ekonomi, krisis pangan, krisis apapun kata sekarang sedang mengancam, itu kan seperti jatuh. Kalau bangsa itu hanya punya UMKM, tapi tidak ada BUMDes, tidak ada dana desa, tidak ada koperasi yang kuat, itu orang itu jatuh ke per. Tapi pernya tanpa kasur busang, paham ya? Tidak mematikan, tapi sangat sakit kena kawatnya. Tapi ya mantul, tetap mantul, nggak mematikan. Itu kalau negara itu ekonominya hanya ditopang oleh UMKM. Kalau ekonomi hanya ditopang oleh UMKM, maka dia jatuh ke per, besinya sakit tapi nggak mematikan. Bangannya nggak ada, modiar. Itu kalau negara itu ekonominya hanya ditopang oleh UMKM. Di lain pihak ada negara yang ekonomi masyarakat bawahnya itu topang oleh koperasi. UMKM-nya nggak banyak, itu negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa Barat, negara-negara maju, ekonomi bawahnya ditopang oleh koperasi. Tapi ini ketika jatuh, ketika krisis menyakitkan. Karena apa? Ibaratnya negara itu ekonominya hanya di busa tebel, tapi nggak ada pernya. Ya, nggak ada pernya. Busa tebel tapi nggak ada pernya. Kalau UMKM ada pernya tapi nggak ada busa tebel. Keduanya jatuh, tidak mematikan tapi sakit. Kita punya undang-undang desa, dana desa, badan usaha milik desa, sistem informasi desa, musyawarah desa. Ibaratnya sebuah negara, kalau kita jatuh mengalami krisis, kita jatuh ke busa yang ada pernya. Paham ya? Nah, UMKM-nya kuat, kooperasinya nggak kuat. Seperti Indonesia sebelum ini, UMKM-nya kuat Indonesia, tapi kooperasinya nggak kuat. Kalau ada krisis jatuh ke per tanpa busa. Kalau di Eropa jatuh ke busa tanpa per. Ternyata kita punya alternatif ketiga, itulah undang-undang desa. Dia itu ngasih busa, tapi dalamnya ada pernya. Tidak melesak, mantul, tapi juga nggak sakit kena kawat. Itulah gambaran undang-undang desa. Dia lebih unggul dari sekedar UMKM, dia lebih unggul daripada sekedar koperasi, dia lebih unggul daripada sekedar per, besi per, dan dia lebih unggul daripada sekedar busa. Karena kita punya busa yang berper, per yang berbusa. Ini ibaratnya. Sehingga kalau bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden di Indonesia mimpinya pendek, itu berarti dia kufur nikmat. Dikasih per dengan busa, itu sebenarnya mau nyuruh pada orang, kalau kamu mau jadi pemimpin, entah bupati, gubernur, presiden, jangan takut naik setinggi-tingginya, naik setinggi-tingginya kamu, naik terus, jangan takut. Karena di bawahnya ada busa yang tebal dengan per, dan busa itu terus ditinggikan loh. Dengan adanya dana desa yang diatur di pasal 72, itu sebenarnya busanya ditebalin terus tiap tahun, pernya dinaikkan terus, olehnya diperbaiki terus. Jangan takut, naik aja setinggi-tingginya. Mau jadi presiden, mimpinya harus tinggi. Mau jadi gubernur, mimpinya harus tinggi. Jangan takut, karena kalaupun kamu kepleset, jatuhmu pada busa yang terus tebal.
Janjane undang-undang desa ini kalau main bola Bapak Ibu karena nanti malam ada final bola, nyeranglah. Jadilah striker yang baik, serang terus lawan, tenang. Back pertahanan dan lapangan tengahnya kuat. Kecuali kamu nyerang, backmu lemah, penjaga gawangmu lemah, sehingga kamu nyerang diserang balik kebobolan. Kalau sekarang nyerang saja, tenang. Bagian tengah, back dan kipernya sudah kuat. Itu sebenarnya undang-undang desa adalah memberikan confidence, memberikan kepercayaan diri. Nek mau jadi pemimpin Indonesia, mau jadi pebisnis Indonesia, mau jadi pengusaha, mau menjadi ilmuwan Indonesia, mimpinya jangan terlalu pendek. Aku singgur simburimu. Itu desa kira-kira. Itu desa kira-kira mau ngomong itu dengan undang-undang desa. Nggih? Paham nggih? Oke. Itulah alasan kenapa saya buat presentasi namanya membangun kemajuan Indonesia dari desa terhubung global, terhubung dunia. Terhubung. Bukan sekedar desa berwawasan global, tidak. Bukan sekedar desa berwawasan dunia, tidak. Bukan sekedar wawasan, bukan sekedar angan-angan, tapi terhubung. Sama seperti orang panjat tebing, tambangnya kuat, busanya tebal, juga kayak banji jumping itu loh. Orang yang olahraga tebing itu pakai tali ke sungai itu kan kuat ya kan. Seperti itulah, terhubung global. Ini maksud saya, mungkin monggo. Loh kenapa dari tadi saya bicara soal ayo meloncatlah tinggi, naiklah tinggi, jangan takut. Karena Bapak Ibu, hari ini Pak Jokowi lagi ngelompat tinggi di Eropa. Dia lagi marahi Uni Eropa hari ini. Eropa, kalau mau berhubungan dengan kami, jangan cuma minta mentahannya. Kami akan melakukan industrialisasi dan hilirisasi. Nikel mau kami olah sendiri, minyak kami olah sendiri, sawit kami olah sendiri, tambang kami olah sendiri. Kenapa Pak Jokowi berani gitu? Kenapa Pak Jokowi berani memarahi negara-negara Uni Eropa? Karena dia tahu, dia dilindungi sebuah undang-undang yang memungkinkan ketika Pak Jokowi petentengan sana dan mereka nyerang balik, koncopo oke. Apa itu? 74.961 desa yang semenjak Pak Jokowi sudah memerintah Indonesia, semenjak lahirnya undang-undang ini sudah digelontorkan 500 triliun rupiah. 500 triliun rupiah sudah masuk ke desa-desa, dan itu adalah perjuangan kita semua. Kenapa Pak Jokowi berani? Ya karena di 74.961 ada uang ratusan triliun bergerak. Dan geraknya itu bisa membangun apapun. Karena kita menghadapi tantangan banyak nanti Bapak Ibu sekalian, tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan budaya, saya nggak masuk perinci, bawa lagi. Kita tantangan tahun-tahun ini setiap 5 tahun akan ada tantangan dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia pertanian, dunia kebudayaan, dunia politik, dunia bisnis, dunia agama, dunia olahraga, dunia pergaulan, dunia pertemanan. Semuanya akan berubah gara-gara revolusi industri dan gara-gara pandemi dan gara-gara perang. Bawa lagi, saya nggak masuk detail. Tujuannya apa? Kita ingin membangun ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Ekonomi baru berbasis pengetahuan. Maksud saya gini Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa cara ekonomi baru berbasis pengetahuan. Ada cara Cina, ada cara Eropa dan Amerika. Kalau cara Cina, negara yang jadi komandannya. Teknologinya diproduksi oleh negara, pasarnya disiapkan negara. Makanya cepat. Cina itu sekarang mau bikin apa-apa cepat. Pimpinan partai ngomong bikin jalan tol 1000 km, bulan depan bisa jalan tuh. Pemimpin Cina mengatakan pakai teknologi marketing ini, langsung disiapkan pasarnya. Alibaba makanya cepat. Karena negara berperang. Tapi kita nggak mungkin niru cara Cina, sebab partai ini kudu siji. Kalau banyakkan partai, banyak ribetnya. Mulai dari Jakarta sampai kabupaten, politik semua prosesnya kalau banyak partai. Kalau Cina kan politiknya cuma di Beijing, di bawahnya kan cuma urusan teknis saja. Kita nggak mau itu. Itu mengorbankan politik, mengorbankan demokrasi. Kita nggak mau itu. Ya, kita nggak mau kembali ke zaman Orde Baru.
Jadi biaya politik kalau ikut cara Cina, meskipun cepat maju, mahal biaya politiknya. Ada cara kedua, cara Amerika dan Eropa. Teknologinya maupun pasarnya disiapkan oleh perusahaan swasta. Google, Facebook, macam-macam ya, Apple, swasta itu. Teknologi dan pasarnya disiapkan swasta. Tapi susah juga. Kalau cara Cina biaya politiknya mahal, kalau cara Amerika dan Eropa Barat biaya ekonominya mahal. Kita nggak sanggup. Karena artinya kita harus punya perusahaan-perusahaan teknologi raksasa milik orang Indonesia. Wah, angel. Orang-orang kaya Indonesia masih lebih suka gali pasir, gali minyak, nebang pohon. Enggak, kurangnya berpikir dengan uang mereka yang ratusan triliun bikin perusahaan teknologi yang mendunia, belum ke arah sana. Jadi ada orang kaya di Indonesia, tapi orang kaya masih belum yakin kalau aku investasi di teknologi. Biaya ekonomi mahal. Cara Cina biaya politiknya mahal, kita nggak mau. Cara Amerika biaya ekonomi mahal, sehingga kita nggak sanggup. Nggak mau juga swasta-swasta besar kita. Saya mikir, apa ya kalau gitu? Oh, ada cara ketiga. Yang itu Indonesia bisa lakukan. Bukan didorong oleh negara, bukan didorong oleh swasta, tapi didorong oleh komunitas. Apa itu? Ya desa. Jadi undang-undang desa sebenarnya waktu kita perjuangkan 2009 dulu adalah untuk ngasih duit triliunan, puluhan triliun tiap tahun pada 74.961 komunitas tiap tahun agar pertama mungkin 5 tahun bikin jalan dulu, 5 tahun memperbaiki balai desa dulu, mungkin memperbaiki jembatan dulu, oke, kesitulah. Tapi nanti ketika uang itu datang terus 1 miliar, 2 miliar tiap tahun, Pak Bayu, Pak Joko, Pak Saifuddin dan semua kepala desa mikir, udah ada jalan, udah ada jembatan, balai desa udah bagus, yuk tinggal kita memperbaiki manusia desanya, memperbaiki petaninya, memperbaiki perempuannya, nelayannya, tukang deresnya, tukang pijetnya, dukunnya, dalangnya, nayaganya. Itu harus diperbaiki, disubsidi oleh dana desa, sehingga mereka bisa berlatih teknologi, bisa memperbaiki sumber daya manusia. Tapi saya sadar bahwa meskipun infrastruktur sudah jadi prioritas, tapi masih belum tercover semua. Sehingga ada godaan 5 tahun lagi dana desa itu akan tetap diprioritaskan ke infrastruktur fisik. Saya masih melihat itu. Ada kecenderungan mayoritas masih ke infrastruktur fisik. Betul nggak Pak Saifuddin ya? Jadi 5 tahun masih belum cukup untuk membuat infrastruktur fisik desa setara kota, itu belum cukup. Oke. Mengingat dan menimbang hal itu, saya kemudian berpikir, saya dengan teman-teman terutama dari partai saya, PDI Perjuangan, lagi mau mendorong untuk revisi terbatas undang-undang desa. Yang salah satunya mencantumkan nomenklatur baru dalam dana desa, khusus dalam bentuk dana sumber daya manusia desa. Dana desanya oke untuk infrastruktur fisik, tambahkan infrastruktur khusus untuk sumber daya manusia desa. Dari negara, khusus poin tersendiri untuk ada dana sumber daya manusia desa. Itu untuk dana beasiswa, dana pelatihan, dana training, dana penelitian, itu harus. Itu saya sedang memperjuangkan, saya sudah ngobrol dengan Pak Hasto, Pak Sekjen, untuk ayo kita dorong revisi terbatas dalam bentuk dana sumber daya manusia desa. Dan kedua, perbaikan periodisasi jabatan bukan presiden, maaf. Jabatan kepala desa. Jadi kita lagi berpikir jabatan kepala desa yang sekarang 6 tahun kali 3, yang kalau di total 18 tahun, tetap 18 tahun, tapi diubah menjadi 9 kali 2. Nah, karena kita mendapatkan temuan di lapangan, kepala desa 6 tahun itu, 3 tahun pertama biasanya masih harus ngakur-ngakuri lawannya. 3 tahun itu mesti berhasil berkelahi. 3 tahun baru selesai, mau bangun sudah model pilkades lagi, berkelahi lagi. Nah, kita lagi berpikir, oke, kasih waktu 9 tahun, tapi 2 periode, tetap 18 tahun totalnya, tapi tidak 6 kali 3. Jadi kita lagi berpikir, saya sudah bicara dengan Pak Sekjen, saya sudah bicara dengan pimpinan DPR dari fraksi PDI, dan oke,
Dua kira-kira akan ditekankan. Periodisasi dari 6 kali 3 menjadi 9 kali 2, total tetap 18 tahun. Sama penambahan nomenklatur pasal 72 ayat C khusus sumber daya manusia. Kenapa harus dikhususkan? Hari ini kalau nggak pinter Anda keblinger. Ya, bawa lagi lah. Nah, maksud saya gini bapak-bapak, ibu-ibu, desa kan selama ini tempatnya sumber daya mentah, raw material, tempatnya produksi desa ya. Indonesia itu, bendera Indonesia di bawah, centrang-centrang sumber daya alam sama produksi, centrang Indonesia dua gitu kan, kuat itu. Karena desa kita baru hanya menyediakan bahan mentah dan tempat berproduksi. Tapi otaknya belum dikonsolidasikan, brainnya. Logistiknya sedang diperbaiki dalam bentuk jalan-jalan dibangun di desa untuk logistik. Brainnya belum dibangun. Nah, kita ingin sumber daya manusia desa kenapa harus ada dana khusus? Agar ada kuat di brain, kuat di otak. Otaknya orang desa ini harus diperbaiki. Ya gizinya, ya fasilitas kesehatannya, kesehatan mentalnya, pengenalan teknologinya, perawatan budayanya agar untuk menenangkan jiwa. Ini kan harus ada. Biaya hiburan dan biaya pendidikan orang desa itu harus ada. Kalau yang selama ini kan untuk infrastruktur fisik harus ditambahi dana untuk hiburan dan berpikir agar orang Indonesia orang desa merasa bahwa berpikir itu menguntungkan. Sebab kalau kita bisa bangun ini Bapak Ibu, maka dalam waktu sampai 2045 kita yakin bisa menjadi negara 4 besar negara yang maju. Saya yakin 10 tahun asal tidak ganti ideologi negara kita ya. Nah, kalau saya sebagai orang partai punya cita-cita sih, nah bisa sampai 2045 orang ganti-ganti. Kalau bisa, tapi oke lah, tapi kan nggak semua orang satu partai dengan saya. Minimal satu garis lurus sampai 2045. Jangan sampai terinterupsi di tengah jalan 5 tahun, bubar semua. Karena kita ingin konsolidasi ini. Bawa lagi. Nah, desa menjemput pasar global. Bawa lagi. Negara-negara maju banyak bangun dari desa, Jerman, Jepang, Korea, Cina. Bawa. Lihat nih, skenario-nya nih Bapak Ibu. Maksud saya, ayo naik ke atas biar kita bangun. Skenario kayak gini. Kita punya target pendapatan per kapita pada tahun 2030 $10.000 per kapita. Tiap orang tiap tahun harus pendapatan $10.000 harus di 2030. Saat ini pendapatan per kapita kita cuma 4.300. Kita ingin di 2030 dari 4.300 menjadi 10.000 per orang per tahun. Caranya ada. Di ASEAN kita nomor urut 5. Di dunia kita nomor urut 113. Jadi dari negara-negara di dunia kurang lebih 180, urutan kita 113. Memang Indonesia bagian dari G20. Bisa negara besar secara ekonomi, makanya ikut KTT G20. Tapi jumlah penduduk Indonesia banyak. Kuenya dibagi pada 270 juta orang. Kalau Jepang, kuenya yang besar itu dibagi pada 100 juta orang. Kalau Indonesia, kuenya besar, termasuk 20 besar, tapi masih di bawah Jepang, tapi dibagi ke 270 juta orang. Hasilnya $4.300 per tahun. Kita pengen di 2030 menjadi 10.000. Ya. Karena batas ukuran disebut negara maju, kalau pendapatan per orangnya per tahun $11.500. Jadi 2030 pun kita belum jadi negara maju. Karena targetnya cuma 10.000. Sementara batasnya 11.500. Artinya kita punya agenda memperbesar kue. Kuenya yang mau dibagi ke 270 juta orang, kita gedein, tumpengnya kita besarin, sehingga ketika dibagi ke banyak orang tetap besar. Untuk itu kita harus di 2030 naik 3 kali lipat ukuran kue Indonesianya. Caranya gimana? Caranya kita ingin di 2030 kontribusi pertumbuhan kue Indonesia 45% disumbang oleh desa. Sekarang baru 10% ya. Desa baru nyumbang 10% bagi pembesaran kue Indonesia.
tumpengnya digedekan, desa baru menyumbang 10%. Kita ingin di 2030 desa menyumbang 45% dari pembesaran kue atau tumpeng tadi. Caranya gimana? Ya, caranya kita harus punya target kontribusi desa untuk PDB kue tadi di 2030 menjadi 1,4 triliun US dollar. Caranya gimana? Kita harus masuk pasar global. Banyak sektor industri itu harusnya tingkatkan 2% saja pertumbuhannya. Tekstil, pangan, energi, IT, pendidikan, pabrik apa saja, itu naik 2%. Ambil pangsa pasar dunia 2% saja. Terus siapa yang akan membuat itu? Kalau saya ngoprek-ngoprek orang kaya di kota, saya nggak punya banyak kenalan orang kaya di kota. Tapi kalau saya kenal sama banyak kepala desa, saya bisa ngomong, ayo BUMDesmu bikin pabrik ini, BUMDesmu bikin pabrik itu, BUMDesmu bikin pabrik tekstil kecil-kecilan, BUMDesmu bikin pabrik pengalengan buah, BUMDesmu bikin pengelolaan pertanian. Ada 74.000 desa diajak bareng-bareng, dan kemudian negara mengkoordinir itu dan menugaskan setiap duta besar Indonesia di seluruh dunia untuk menjadi agen pemasaran produk desa. Dubes Indonesia di Amerika, dubes Indonesia di Jerman, dubes Indonesia di Inggris, dubes Indonesia di Cina, dubes Indonesia di Arab, dubes Indonesia di Australia, itu menjadi agen pemasaran produk desa. Maka targetnya 50% saja dari jumlah desa, 40.000 saja. 40.000 saja, nggak usah 74.000 atau 35.000 aja desa yang produknya bisa dikemas, belum desa bisa berkembang dan terhubung dengan lewat dubes-dubes kita, maka kita akan bisa mendorong di 2030 tiap desa menjual 1,5 juta unit apapun, mau batik, mau buah kalengan, mau tanaman apapun, mau kerajinan, artinya banyak dilakukan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita bisa punya pendapatan di 2030 10.000 US dollar per orang. Artinya tinggal 1.500 US dollar lagi, itu nanti katakan 5 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2034. Asal pakai strategi, siap? Dan itu hanya mungkin kalau desanya memanfaatkan 500 triliun sudah berkembang di desa beredar. Tapi masih untuk jalan, untuk jembatan, it's okay, memang butuh. Tapi 5 tahun ke depan harus ada alokasi baru untuk otak, untuk entrepreneur, untuk kewirausahaan, untuk berpikir agar kita desa menyumbang 45%. Cetok, jelas, nggak ngulur kambang, nggak abstrak, nggak kabur, jelas. Itulah yang bisa dilakukan oleh 74.991 desa. Dan kita mulai berpikir di ulang tahun ke-9 Undang-Undang Desa. Karena Undang-Undang Desa ini insya Allah tidak akan dicabut, kalaupun diganti untuk perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nah, hari ini kita kedatangan salah satu Mas Gunawan, silakan. Nah, ini timnya Mas Budiman, ini dari Kudapan, Koperasi Data Pangan. Ya, silakan Pak. Mas Gunawan ini dia salah satu pengurus di Koperasi Data Pangan Nusantara ya Pak ya. Nah, hari ini beliau ingin mempraktekkan sekaligus menjelaskan soal bagaimana inovasi soal teknologi di pangan ya Pak ya. Ini mungkin yang sudah diterapkan. Jadi judulnya nanti soal smart farming, pertanian cerdas gitu. Nah, cerdasnya seperti apakah petaninya sekarang belum cerdas? Nah, atau sebenarnya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Jadi sambil nanti Pak Gunawan memberikan penjelasan soal apa yang sudah beliau ciptakan dalam teknologi pertanian, timnya akan mempersiapkan demo nanti di sini. Moga silakan waktu dan tempat saya persilakan. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih
Pak Budiman dan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Gunawan, saya mewakili Kudapan, Koperasi Data Pangan Nusantara, yang dibangun atas inisiatif Pak Budiman dan rekan-rekan Pak Teddy juga. Dan ini adalah kesempatan yang baik sekali buat kami untuk bisa memperkenalkan smart farming itu seperti apa, pertanian cerdas seperti apa. Mungkin banyak orang berpikir itu yang namanya pertanian cerdas ya asal kita pakai teknologi, asal kita pakai internet, asal kita bisa jualan online itu sudah pertanian cerdas. Padahal inti dari pertanian cerdas itu sebenarnya satu, yaitu bisa menghemat biaya operasional. Dalam hal ini adalah biaya pupuk. Kita udah tahu ya biaya pupuk makin mahal, makin langka, dan makin sulit diperoleh. Kemudian yang kedua, selain kita bisa menghemat biaya-biaya operasional, biaya pupuk, biaya tenaga kerja, kita juga bisa meningkatkan produktivitas panen. Nah ini saya tadi sangat terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budiman dengan yang namanya pengembangan SDM. Nah ini korelasinya sangat kuat nih, karena dengan pertanian cerdas atau smart farming ini, kita nggak cuma sekedar menghadirkan teknologi, tapi kita memberdayakan petani. Bapak Ibu sekalian, kita ada di dalam situasi yang krisis. Saya kira mungkin kepala desa sudah banyak mengetahui informasi dari Kementerian Pertanian ya. Saya terus terang baru mulai menggeluti dunia pertanian sekitar 5 tahunan, jadi belum terlalu lama. Tetapi kalau saya melihat data-data, saya prihatin, sedih, dan sangat khawatir. Petani kita di seluruh Indonesia yang usianya di bawah 45 tahun itu hanya 30% dari total petani di seluruh Indonesia. Total seluruh petani itu ada 33 juta. Dan petani yang kategorinya milenial di bawah 45 tahun itu hanya 30%. Dan setiap tahun menurut data kita mengalami penurunan paling tidak 1 juta orang petani. Bukan penambahan atau maksudnya tetap juga enggak, apalagi penambahan. Kita berkurang. Nah, ini mesti harus diimbangi dengan teknologi, dengan sistem. Kita sebutnya digitalisasi pertanian yang mudah-mudahan dengan apa yang sangat-sangat penting yang disampaikan oleh Pak Budiman tadi mengenai pentingnya SDM, ini kita bisa merealisasikan atau mengimplementasikan satu teknologi yang juga bisa meningkatkan produktivitas panen, dan itu perlu diisi atau perlu disupport, didukung sama orang-orang yang punya kapasitas. Apakah sulit? Sebenarnya enggak, cuma tinggal kemauannya kita aja. Oke, saya akan menjelaskan enggak melalui presentasi karena akan sangat membosankan kalau presentasi. Banyak teorinya di sana, saya akan bawa perangkatnya. Jadi kira-kira butuh waktu sekitar 10 menit untuk bisa mempersiapkan demo, persiapan perangkat, teknologi smart farming atau pertanian cerdas ini. Sementara selama kita mempersiapkan perangkat, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai smart farming IoT itu seperti apa. Silakan teman-teman dari Kudapan yang bajunya biru untuk bisa bantu bawa perangkatnya ke sini. Ini ilustrasi ya, dalam kenyataannya yang nggak seperti ini. Yang sama nanti adalah ini perangkat panel IoT. Sebenarnya pertanian cerdas ini otaknya adalah ini perangkat IoT. Sedangkan ini adalah ilustrasi seolah-olah ada pertanian, ada tanaman yang mana nanti dengan menggunakan IoT ini kita bisa melakukan dua hal. Satu, kita bisa mendeteksi unsur hara atau kesuburan tanah, dan ini penting sekali, luar biasa pentingnya, karena ini akan menjadi dasar buat kita untuk memberikan pupuk yang tepat sasaran, tidak kurang, tidak lebih. Dan dari situ berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, kita bisa menghemat 50% pupuk, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, 50% pupuk. Kita sudah implementasikan, kita sudah lakukan, kita bisa menghemat 50% pupuk. Nah, selain itu, selain kita bisa mendeteksi unsur kesuburan tanaman, kita bisa melakukan penyiraman secara otomatis, penyiraman ini pakai air, penyiraman air, dan penyiraman nutrisi. Jadi deteksi kesuburan tanah kita bisa dapatkan, kemudian kita analisa, dan kita bisa, betul sekali, dan pupuknya nggak sia-sia juga Pak, jadi tepat sasaran. Ya, jadi airnya ini kita lewat sprinkler,
atas, kemudian kalau pupuknya lewat ini Pak, lewat irigasi tetes di bawah. Ini contoh ya. Ini kita bisa lakukan di tanaman yang basisnya greenhouse atau open space. Open space artinya ruang terbuka. Dan justru yang sudah kita terapkan 90% banyaknya di ruang terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menghemat, saya jamin menghemat 50% pupuk, dan pupuk itu mahal sekali Pak. Pupuk NPK sudah diuji coba. Kemudian kita bisa meningkatkan pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor ya, pendapatan bersih petani itu sampai lebih dari 2 kali lipat. Ya tentunya mesti diimplementasi dulu teknologi IoT, kemudian kita analisa dan kita punya tim penyuluh yang bisa membantu petani untuk menganalisa dari angka-angka NPK yang keluar itu seperti apa. Kemudian kita bisa memberikan pupuk yang tepat sasaran, tidak kurang tidak lebih, dan tepat persis seperti apa yang dibutuhkan. Nah ini berdasarkan pengalaman kita Pak, punten ya. Kebanyakan petani itu memberikan pupuk rata-rata seminggu atau 2 minggu sekali ya Pak ya. Rata-rata ya, ada yang 10 hari, ada yang seminggu sekali, atau kalau tanamannya itu perkembangannya itu kurang optimal berdasarkan cara-cara tradisional, berdasarkan pengalaman, berdasarkan habit mereka, rata-rata seminggu sekali. Kita Pak, berdasarkan data yang ada di sini, ternyata itu diberikan seminggu sekali itu berlebihan banget. Akhirnya dari data-data yang ada di sini, setelah kita berikan pupuk di tahap pertama, pupuk tahap kedua kita hanya berikan di 5 minggu berikutnya. Jadi untuk satu periode penanaman tomat, ini ilustrasinya tomat ya, karena kita sudah lakukan di tomat. Tomat itu kurang lebih sekitar 3 bulan ya, rata-rata. Para petani pada umumnya memberikan pupuk itu sekitar 6-8 kali. Kita cukup 2 kali. Cukup 2 kali karena kita hanya berikan pada saat dibutuhkan. Tapi nggak cuma pupuk yang sama. Dari data-data yang dikeluarkan IoT ini, kita bisa melihat unsur nitrogennya berapa banyak, fosfornya berapa banyak, kaliumnya berapa banyak, pH-nya seberapa besar, kelembaban dan sebagainya. Kemudian kita melakukan peracikan. Peracikan antara pupuk NPK, KNO3, SP36, dan pupuk booster organik. Yang paling mahal, punten ya, biang keroknya pupuk yang paling mahal adalah pupuk NPK. Nah, pupuk NPK ini yang kita bisa mengurangi sampai 50%. Sementara pupuk yang paling murah adalah organik. Nah, kita tambahkan dengan racikan organik dan itu bahkan bisa meningkatkan produktivitas panen menjadi 40% lebih tinggi, Pak. Jadi, hasil yang kita capai setelah kita implementasikan sistem ini di tanaman tomat, di mana-mana rata-rata tomat itu bisa panen atau mulai panen itu di hari ke antara 80 sampai 85, Pak. Kita di hari ke-63 udah panen, Pak. Kemudian rata-rata tomat itu dalam kondisi, ini tomat yang dataran rendah ya, karena kita uji coba yang tomat dataran rendah. Itu rata-rata hanya menghasilkan 1,1 sampai 1,2 kilo per tanaman. Kita menghasilkan 1,7 kilogram per tanaman, Pak. Jadi dengan implementasi, sekali lagi, implementasinya bukan cuma sekedar dipasang gitu aja, tapi kita nanti akan menerima data dan persis seperti yang dikatakan oleh Pak Budiman, kualitas SDM penting banget di sini. Tapi kualitas SDM bukan lantas dia belajar sendiri, enggak. Tentunya akan dibantu oleh tim Kudapan. Ya kita ini dari Koperasi Data Pangan ya punya penyuluh ya, punya punya kompeten, kapasitas dan pengalaman yang sudah mumpuni. Kita punya tim penyuluh yang kapasitas pengalamannya udah lebih dari 40 tahun, Pak. Jadi sudah sangat kompeten lah. Nah, oke, langsung kita uji coba aja. Ini udah bisa ya. Jadi kita colok ke sini. Udah. Nah, kemudian kamu tunjukin pakai ini. Mungkin saya jelaskan ke Pak Budiman. Ini kok nol kecil? Hah? Oke. Boleh dikasih ini dulu aja. Jadi, punten, aduh, sebentar. Rama ini jangan dikasih gini. Ya. Itu HP-nya. Enggak, ini jadiin grafik gimana? Oh, dashboard. Ya. Yang lain lagi, tanamannya satu lagi. Kan nggak jangan kasih.
Jangan dikasih dulu, jangan dikasih. Kita punya perangkat IoT seperti ini, kemudian fungsinya ada dua sekali lagi. Satu, mendeteksi unsur kesuburan tanah. Nah, unsur kesuburan tanah itu diperoleh dengan cara kita menempatkan sensor IoT di sini. Kamu coba refresh. Sensor IoT di sini, ini sensor IoT-nya. Nah, ini adalah teknologi baru dan baru pertama di Indonesia. Jadi dengan bangga kita atas nama Kudapan ini meluncurkan satu teknologi IoT baru yang bisa mendeteksi unsur kesuburan tanah sampai tingkat nitrogen, fosfor, dan kalium yang sebelumnya belum ada. Sebelumnya hanya pH, kelembaban, suhu, tingkat cahaya, dan sebagainya. Saya terus kooperasi ya. Ini bukan korporasi ya. Kooperasi artinya apa? Yang nanti mendapatkan keuntungan selain petani sebagai konsumen, juga petani menjadi anggota kooperasi. Jadi keuntungannya juga dibagi rata. Ini kooperasi ya. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan teknologi, tapi kita kooperasi. Itu filosofinya yang membedakan. Ya, oke, monggo terus. Terima kasih Pak Budiman. Betul sekali, kooperasi. Karena di kooperasi ini kita bertemu dengan, atau kita masuk ke dalam ekosistem, ada petani, ada penyuluh, ada pemerintah, ada lembaga masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kooperasi ini penting sekali, karena merupakan ekosistem di mana pertanian ini bisa berkembang secara lebih baik, dan unsur teknologi juga berkembang. Oke. Jadi mungkin sekilas aja saya kasih lihat. Bentar Pak. Setelah kita colokin sensor tersebut, kita akan dapat data-data seperti ini. Di sini misalnya nitrogennya sekian, fosfornya sekian. Ini data-datanya Pak. Bentar. Langsung kelihatan. Ini sekedar ilustrasi ya. Ada nitrogen, fosfor, kalium, dan ini yang penting sekali. Ini yang menjadi dasar bagi pemberian nutrisi. Ya. Nah, kemudian kita kasih contoh. Ini contoh ya. Nitrogennya 90, fosfornya 57, kaliumnya 122. Coba Rama dikasih NPK di belakang. Udah. Sedikit aja. Sebenarnya sedikit ya, Rama. Pemberian pupuk sedikit aja itu bisa memberikan hasil yang besar. Nah, ini yang kita tidak pernah tahu karena tidak ada alat ukurnya sebelumnya. Sekarang karena kita udah tahu ada alat ukurnya, kita jadi tahu kapan kita harus kasih pupuk, berapa banyak, tipe pupuk seperti apa, dosisnya gimana, dan intervalnya kapan kita harus berikan. Dan ini penting sekali, karena selama ini kita banyak memberikan nutrisi itu secara berlebihan, karena kita nggak tahu takarannya seperti apa, boros. Dan imbasnya yang agak mengerikan adalah kualitas tanah jadi menurun Pak. Karena yang kita berikan itu, ya nggak, terus terang, sebenarnya pupuk yang terbaik adalah organik, tetapi kalau organik aja biasanya nggak cukup karena unsur N-nya tuh kurang tuh di organik tuh, unsur N paling kurang di organik. Nah, biasanya kita gabungin, tetapi pupuk di Indonesia, pupuk yang namanya basisnya anorganik atau ada campuran kimianya itu digunakan oleh lebih dari 80% petani. Jadi memang kebanyakan petani masih lebih banyak menggunakan pupuk anorganik. Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan indikator seperti ini untuk kita bisa menghemat biaya pupuk. Yang luar biasanya setelah kita menghemat biaya pupuk, tanaman diberikan nutrisi itu secara optimal, secara ideal, secara tepat sasaran, tidak lebih dan tidak kurang, justru dia jadi lebih sehat, lebih cepat tumbuh, lebih kuat. Ketahanannya terhadap Phytophthora, kalau ada petani di sini punten mungkin tahu ya, Phytophthora, Gemini, kemudian ya beberapa jenis penyakit lah gitu ya. Itu tanaman kita kena Phytophthora dampaknya kurang dari 1%. Sementara pada saat kita bandingkan dengan tanaman yang tidak disupport oleh IoT, itu bisa kena sampai 20%. Oke, ini 90, 57, 122. Bisa dilihat naik langsung 123, 79, 166. Kita kasih itu Pak, itu cukup loh untuk selama 1 bulan Pak. Jadi dengan kasih yang sedikit itu tadi, itu sekali lagi cukup untuk 1 bulan. Kenapa kita tahu 1 bulan? Karena kita tahu alat ukurnya. Dan kenapa? Ya karena pengalaman kita terus terang ya 1 bulan ya. Nanti pada saat dia turun sampai kurang lebih di bawah 20, pada saat itu kita baru kasih Pak. Jadi 1, 2, 3 ini adalah parameter
Ini ppm ya, ppm itu parts per million atau kurang lebih miligram per kilogram. Dan ternyata yang dibutuhkan minimum nitrogen untuk tanaman hortikultura itu kurang lebih sekitar 20 ppm Pak, minimum. Jadi ini cukup untuk sekitar 1 bulan. Nah, kalau kita nggak ada alat ukur seperti ini, kita biasanya berikan setiap minggu, imbasnya malah kualitasnya nanti akan menurun. Nah, itu satu mengenai pupuk. Yang kedua, kita bisa mengeksekusi penyiraman air dan penyiraman nutrisi relay. Ini yang relay 2 atau relay 1? Relay 1. Nah, ini Pak Budiman aja mengeksekusi. Punten, diklik yang relay 1. Ini yang sprinkler ya? Relay 1 ya? Ya, relay 1. Saya oke. Relay 1 ya. Jadi nanti tiap petani itu pegang ini nanti. Jadi sekali. Petani bawa pegang. Langsung ke tanamannya, airnya sudah kemana-mana, bagaimana air juga. Ini kalau kita problem pertanian di daerah tandus sekalipun itu subur dan terkontrol, Pak. Terkontrol, tapi setiap atas air itu nggak ada sia-sia. Misalnya kepada yang irigasi tetes. Nah, itu tadi yang irigasi penyiraman air. Sekarang kita mau coba ganti ya, ini karena ilustrasi kita ada ini ya. Udah? Oke, silakan yang relay 1 lagi Pak. Yes. Nah, sekarang yang turun adalah yang yang itu belum mati. Ya, mati ya? Sebentar. Oh, udah ya. Nah, yang keluar adalah irigasi tetes nih Pak. Yang tetes ini. Ini adalah yang keluar adalah irigasi tetes ini. Ini adalah irigasi untuk pemupukan atau penyiraman nutrisi. Dan kita bisa takar jumlahnya berapa sehingga persis seperti yang kata Pak Budiman tadi, itu tidak berlebihan dan tepat sasaran. Ya, silakan. Ya, udah. Jadi ada air, ada pupuk, semuanya dihemat, nggak ada yang berlebihan. Ya. Apa? Menghemat biaya produksi 50%, pupuk Betul. yang meningkatkan Produktivitas panen sampai 40%. sampai 40%. Dan pendapatan petani bisa bertambah bersih ya, sampai lebih dari 2 kali lipat Pak. Bersih, pendapatan bersih petani naik 2 kali lipat. Itulah teknologi, ya. Dan inilah harus dikembangkan seluruh desa di Indonesia. Jadi nanti swasembada pangan itu mudah tercapai dan mudah abadi. Ya, kira-kira gitu. Ini baru pertanian, belum yang manufacturing, pengolahan pabrik apa itu. Kita semua ada timnya, tim koperasi dan tim bukit algoritma kita mengembangkan teknologi-teknologi seperti itu. Ada teknologi satelit, ada teknologi energi terbarukan, ada teknologi pertanian, ada teknologi pendidikan, ada teknologi kesehatan. Itu tim kami di bukit algoritma dengan ekosistem koperasi-koperasi ini. Kenapa kami bikin bukit algoritma dan koperasi? Karena ini untuk merespon undang-undang desa. Supaya uang yang turun itu tidak sekedar bingung, ini mau diapakan? Ayo alokasikan untuk hal-hal yang menyongsong kemajuan. Begitu ya? Cukup nggih? Matur nuwun. Monggo. Siap, makasih. Ada lagi? Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Yang ideal memang sih katakan ada petani yang mengolah lahan katakan ya mungkin 5.000 atau 1 hektar atau mungkin 2.000-3.000 meter persegi dan menggunakan ini dan untuk support hortikulturanya itu ideal seperti itu. Tetapi ternyata ini juga bisa Pak digunakan katakan misalnya 1 desa, 1 perangkat seperti ini, itu bisa. Karena ini bisa menjadi sentral layanan kepada masyarakat. Jadi nanti masyarakat itu petani cukup bawa contoh tanah bawa, lantas dicolokin sensornya seperti ini dan kita bisa tahu kualitas kesuburan tanahnya seperti apa. Habis itu nanti kita tanya, Bapak tanamannya apa? Dan metode penanamannya seperti apa? Nah, kita bisa sarankan pemupukannya seperti apa dan itu akan menghemat biaya pupuk kepada petani. Jadi nggak perlu semua petaninya. Kalau misalnya petaninya bisa pakai ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak, 1 desa 1 ini bisa menjadi sentral layanan digitalisasi atau teknologi digitalisasi pertanian buat daerah tersebut dan ini akan membanggakan desa setempat. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gunawan boleh nanya dikit? Nah ini yang pasti penasaran, kalau mau
menggunakan ini kira-kira harganya berapa ini kira-kira? Nanti dengan operasi berapa dengan desa nanti? Oh gitu. Oke. Siap, terima kasih Pak Gunawan. Nah, sekarang gitu ya. Iya. Bisik-bisik lah ya nanti ya. Oke, sekarang kita Mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Harga tuh relatif sekali Pak ya. Tetapi berdasarkan pengalaman kami Pak, itu bisa break even itu kurang dari 1,5 tahun Pak. Break even perangkat ini kurang dari 1,5 tahun. Bahkan kalau luas tanahnya itu di atas 5.000 meter persegi, nggak sampai 1 tahun itu sudah balik modal Pak. Oke, terima kasih. Oke. Ya, tadi kita kembali ke bumi. Nah, karena kita refleksi Undang-Undang Desa, mungkin saya buka pertanyaan. Ya, silakan Pak Gunawan, nanti kalau butuh keterangan lagi, atau bisa japri juga nanti langsung ke Pak Gunawan. Ya, apa yang tadi Mas Budiman tadi sampaikan itu kan mimpi yang masih ini desa ke depan kayak gitu. Nah, mungkin Bapak-bapak Ibu semua bisa silakan memberikan respon atau pertanyaan terkait, atau bisa juga cerita soal kondisi desa sekarang. Kemudian mungkin nggak sih sebenarnya mimpi desa bisa sampai per desa tadi sampai SDM atau per kapitanya sampai 10.000 per kapitanya. Mungkin nggak sampai ke sana. Monggo silakan siapa yang mau memberikan refleksi juga soal Undang-Undang Desa, karena jangan-jangan sebenarnya kita ini masih berkutat pada administrasi gitu loh. Jangan-jangan kayak gitu. Atau kayak gitu. Nah, padahal membangun ini seperti yang Mas Budiman tadi sampaikan, kita ini sudah 9 tahun gitu. Sudah sampai mana sebenarnya mimpi kita? Atau jangan-jangan kita ini nggak punya mimpi soal desa. Nah, tugas kita membangun Indonesia dari desa ada di mana gitu. Monggo silakan ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan atau apa? Silakan Pak Joko mungkin. Ya. Boleh Pak Joko dulu, boleh Mas apa? Mas Pak Didi dulu boleh lah. Sini Pak, ke depan Pak. Perkenalkan nama ya Pak sama desanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Setiawan dari Banjarnegara. Maaf tadi tidak disebutkan oleh Pak Kades Dermaji. Banyumas Raya sudah ada Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Nelangsa, Banjarnegara nggak kesebut. Jamis sudah. Saya menjabat menjadi Kades 2019. Alhamdulillah menjadi Kades langsung terkena COVID. Artinya sekarang sudah 3 tahun visi misi saya sebagai Kades terbengkalai. Artinya apa? Yang tadi katanya 6 tahun, 2 tahun itu harus konsolidasi, ini malah 3 tahun, Bung Budiman. Porak-poranda visi misi saya. Padahal harapan saya, karena saya masih muda gitu kan, 3 tahun saya infrastruktur, nanti 3 tahun selanjutnya saya bangun BUMDes. Tapi setelah adanya COVID ini, semuanya hilang. Apalagi nanti kalau misalnya ini undang-undangnya, judicial review-nya atau perbaikan undang-undangnya itu setelah 2025, masa jabatan Kades saya menjadi 2 periode pun itu tidak 18 tahun, tapi 6 tahun dan 9 tahun. Iya kan, karena setelah 2025 saya selesai kan sudah 6 tahun. Padahal masa jabatan Kades tadi dikatakan maksimal cuma 2 periode. Itu mungkin nanti jadi masukan Bung Budiman kalau misalnya mau di 2 periode dan 9 tahun sebelum 2025. Siap. Selanjutnya terkait dengan kami yang ada di desa merasakan adanya bansos, satu sisi membahagiakan, satu sisi tidak membahagiakan.
tidak membahagianya bagi kades terutama timbul konflik sosial ketika yang satu mendapat dan satu tidak mendapat. Jadi taruhannya satu RT, kadus, perangkat desa, terakhir adalah kades. Dikira kades itu mbang sinde, mbang siladan. Padahal sumber dananya itu sangat terbatas untuk bansos. Itu yang menjadi keadaan di desa. Kedua, terkait dengan adanya bansos, sekarang orang untuk terjun ke dalam pertanian sudah menjadi malas-malasan. Berpikiran apa? Saya tidak, bahasanya apa, mbawon apa ya kalau di sini ya. Saya tidak mbawon, tidak ikut panen, nanti tiap bulan sudah dapat jatah. Itu yang saya alami di desa saya kemarin, panen yang pas musim hujan, banyak gabah yang sampai membusuk itu di sawah. Karena apa? Lah, nggak usah panen, nanti saya ini sebentar lagi mau dapat undangan BPNT. Jadi harapan saya untuk BPNT atau bantuan lain mending dinolkan dulu, nanti kita datanya betul-betul fix, baru kita luncurkan bantuan sosial lagi. Karena data selama ini masih ada berpikiran dia yang kaya dapat, saya yang miskin nggak dapat. Itu realita di bawah itu seperti itu. Makanya mending dinolkan dulu. Karena saya hitung perputaran bansos 1 bulan, 1 tahun itu sama saja dengan dana DD yang turun ke desa saya. Jadi kalau misalnya dana desa yang turun ke desa saya itu 1 miliar, dana bansos di luar BLT itu hampir 1 miliar juga di desa per tahun. Ini sama imbang. Padahal kalau kita sistemnya misalnya itu diberikan dalam bentuk padat karya itu lebih sangat bermanfaat. Karena apa? Karena padat karya kan mereka ingin dapat uang ya harus bekerja. Itu seperti itu. Mungkin itu kajian dari kami dari Banjarnegara terkait dengan adanya undang-undang desa. Intinya kami dari Banjarnegara, kami punya sesepuh Pak Toto Hardono, Ketua FKP di Banjarnegara, berterima kasih sekali turunnya undang-undang desa ini bermanfaat bagi desa. Tadi dengan adanya dana desa turun ke desa, banyak perputaran yang ada di desa. Sekarang toko material karena ada dana desa mereka hidup, mereka bekerja dengan dana desa hidup juga. Artinya perputaran uang di desa itu semakin bagus. Tapi ketika ya harapan kami untuk dana desa dikembalikan lagi fungsinya kepada desa. Kemarin 2021-2022 kita sangat kewalahan sekali karena apa? Kita sudah Pusreng Bangdes September, ternyata nanti aturan dari pusat muncul Oktober, dana desa harus sekian-sekian. Artinya banyak kepala desa menaruh mukanya di mana ketika sudah Musreng Bangdes. Saya yakin hampir sebagian besar, iya kan, Musreng Bangdes kita maksimal September kita sudah keluar-keluar ke semua RT. Saya akan membangun ini. Tiba-tiba Oktober datang perpres atau apa, dana desa hanya untuk sekian-sekian. Artinya sudah visi misinya hancur, terus ada perubahan regulasi yang sangat tidak berkepentingan kepada desa. Artinya kepala desa yang memang ingin membangun desanya sekarang tidak harus memang terpaku kepada dana desa, harus pinter-pinter nyari istilahnya aspirasi. Jangan hanya di kantor saja, jangan hanya di desa saja, tapi harus pergi kemanapun mencari aspirasi. Ketika kita diam saja, ya kita nggak akan membangun. Saya harap Pak Budiman Sujatmiko ke depan nanti terpilih lagi menjadi anggota DPR. Oh enggak ya, ya kalau enggak kita doakan menjadi menteri. Kalau menjadi menteri, insya Allah akan support kepada desa, apalagi kalau menteri hukum dan HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga lagi ya, Mas. Ya, Pak Mas Budiman mau jadi Bupati Cilacap. Satu lagi ini dari Pak Joko sekalian. Ya, monggo silakan Pak Joko. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budiman yang saya hormati, teman-teman kepala desa dari Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Ciamis. Masih ada yang belum disebut? Oh, sudah semua ya. Dan semua hadirin yang saya hormati, yang pertama saya hanya tanya Pak Gunawan. Pak Gunawan ya? Halo Pak Gunawan. Apakah Pak Gunawan siap diundang ke desa saya? Yang pertama itu, diundang tanpa biaya apapun. Artinya transport ditanggung sendiri, kalau makan disiapkan. Dalam minggu depan saya undang Pak. Kira-kira gimana? Ketemu langsung dengan petani. Kalau ketemu dengan kades ini kadang-kadang orang nyambung juga. Di rumah adok tapi hilang sampai rumah. Kira-kira siap Pak Gunawan? Saya siap Pak, secara prinsip saya siap, tapi nanti schedule-nya kita atur Pak ya. Oke. Tapi dalam bulan ini Pak, dalam bulan Desember karena saya masih menyisakan dana pelatihan eman-eman Kora Tinggo. Gitu ya, begitu ya. Saya rencana ada bulan ini tadi tanggal-tanggal liburan, kurang lebih begitu. Nanti saya minta nomornya ya Pak Baju ya. Pak Baju ini yang punya? Enggak. Oh nanti ya. Yang kedua, saya prihatin, saya kades baru Pak, baru ditanya Pak Handoyo, saya dilantik 17 Mei 2022 ini. Jadi baru dan saya kaget, saya prihatin Mas Budiman karena dulu ikut bareng-bareng berjuang undang-undang desa, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan dulu. Sekarang ini pelaksanaannya. Dulu membangun desa berdasarkan musdes dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Sekarang banyaknya titipan dari pemerintah, dari dinas-dinas. Khususnya Nuhun Sewu, dinas kesehatan. Desa saya bulan Desember awal itu stunting kosong. Tahu-tahu begitu akan penetapan musyawarah desa kemarin, stunting naik menjadi 26. Kelenger mbok lurah ya. Gitu. Desa sebelah saya, yang desa anak saya tadinya 4 menjadi 72 stunting. Harus dianggar 17.500 kali 90 hari kali jumlah stunting. Ratusan juta harus keluar. Ini Pak Budiman. Titipan-titipan yang beginilah yang menjadikan para kepala desa dan teman-teman pegiat desa menjadi bingung di saat-saat menghadapi di saat penetapan. Terus kalau kami melawan itu apa yang terjadi? APBDes tidak disetujui, alias kami tidak bisa bergerak apa-apa. Tolong sampaikan juga kalau di sini ada teman-teman pers, teman-teman wartawan, teman-teman LSM, suarakan ini juga kepada pemerintah. Jangan Kadesdok yang menyuarakan. Inilah yang sedang dialami oleh teman-teman kepala desa di Cilacap. Tidak ada kalau di Banyumas. Kayaknya ora ya. Iya, ora beda. Itu saja Mas Budiman, terima kasih. Kembalikan marwah undang-undang desa seperti pada tujuan kita berjuang dulu. Terima kasih. Merdesa. Mau kelalen ya. Merdesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat pada refleksi di keempat kayaknya ya, yang pas teman-teman Cilacap, Kades Cilacap itu tahun keempat itu temanya kewenangan bukan hanya sekadar slogan. Sampai hari ini ternyata masih ya, kewenangannya masih hanya slogan. Terima kasih. Moga Mas Brunan. Matur nuwun ya, terima kasih masukan ya dari Banjarnegara dan dari Cilacap. Ya, pertama ada beberapa kondisi di mana dalam pelaksanaan undang-undang desa yang ideal. Ada kondisi politik, ya, di mana supra desa di atas desa itu belum sepenuhnya memahami filosofi undang-undang desa. Jadi masih tetap memperlakukan desa sebagai sub dari pemerintah. Ini memang perjuangan lagi, ini perjuangan ideologi lagi. Tapi itu juga ditentukan juga bagaimana eksekutif bisa melakukan pembelaan terhadap desa. Ya. Kedua, ada faktor pandemi juga yang menyebabkan harus realokasi dana untuk mengatasi pandemi. Yang ini memang nggak bisa kita sangka-sangka bahwa pada akhirnya harus diarahkan untuk mengatasi pandemi. Tapi sekarang kan pandemi sudah mereda.
sudah relatif mereda, sehingga sudah saatnya dikembalikan. Kemarin itu karena sakit ya wajar, sekarang sudah relatif sehat, sudah menyehat, harusnya memang kembali bisa bekerja, undang-undang desa itu kembali bisa berfungsi. Jadi menurut saya, ayo pemerintah juga saya himbau, kembalikan pada situasi normal undang-undang desa seperti situasi pra-pandemi. Soal data segala macam, ya. Kembalikan juga kewenangan desa untuk mengelola data. Sebenarnya tadi yang disebut oleh Pak Gunawan itu hanya data pertanian. Banyak data-data yang lain yang nanti kita bisa benahi teknologinya, Pak ya. Sehingga keluhan-keluhan tadi bisa kita atasi. Ya, tentu saja kita harus menyadari melahirkan wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah dan nasional yang memahami ini semua, sehingga itu bisa diatasi dan ditangani. Ya, karena pertaruhan kita terlalu besar, ratusan triliun, 130 juta orang itu harus diurus dengan benar dan filosofinya yang benar, teknologinya sudah benar. Artinya begini, undang-undangnya sudah dibuatkan, dananya sudah dikeluarkan, teknologinya sudah kita siapkan, jaringannya sudah kita konsolidasikan, masih nggak jalan juga. Nah, berarti ada yang salah di mindset cara berpikir birokrat kita, ya kan? Undang-undangnya sudah ada uangnya, ada kewenangannya, teknologinya, jaringannya, networknya, hitung-hitungannya ada, masih juga nggak jalan, berarti memang sengaja dibuat nggak jalan. Oke lah, kemarin pandemi kita harus atret dulu. Sekarang sudah mulai itu nggak ada alasan untuk tidak memberikan kewenangan lagi kepada desa sebagaimana amanat undang-undang desa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sudah cukup. Oke, karena waktu sudah sore, saya kira untuk diskusi kita hari ini soal refleksi kita cukupkan. Tapi yang jelas memang PR kita banyak sekali. Data sekarang kan slogannya sebenarnya kan membangun Indonesia dari data. Tapi ternyata banyak yang tidak konsisten dengan soal itu. Desa saya yakin maulah membangun dari data, ya Pak ya. Kemarin berdarah-darah dengan SDGs ya Pak. Dipakai nggak kira-kira datanya gitu loh. Pasti mau. Masalahnya adalah kendala Mas Budimannya. Ada satu lagi katanya Mas. Ya monggo Pak. Oke. Monggo Pak. Dari mana Pak? Perkenalkan, nama saya Pujianto Pak, dari Maos, Desa Karangreja, Kecamatan Maos, tapi domisili di Perumahan Busang Baru. Berkaitan dengan tema sekarang, refleksi 9 tahun Undang-Undang Desa mau pacara, kalau kota sebagainya tadi itu ya. Yang dari persoalan kami yang dihadapi, kami adalah mantan BPD Pak, 2 periode. Dulu yang pertama pakai kabit pemerintahan dan kemudian sekretaris BPD, kemudian itu yang sampaikan. Memang dengan lahirnya Undang-Undang Desa ini memberikan suatu harapan baru. Namun undang-undang ini belum sepenuhnya mempertegas kedudukan dan fungsi daripada desa itu sendiri, Pak. Saya katakan demikian karena desa ini baru melaksanakan tugas dan fungsinya perbantuan, Pak. Ya Pak, gitu Pak. Tugas perbantuan ini loh Pak. Kami ini di desa mengabdi berbagai istilah, kalau dulu departemen, kalau sekarang kementerian. Yang dominan kita dikelola, dibantu, diawasi dan sebagainya, dibina dan sebagainya. Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa dan sebagainya. Kami ini kan mengabdi desa itu berbagai kementerian. Lah ketika desa sudah ada sumber dana yang di dalam Undang-Undang Desa pasal 72 itu tadi ditambahkan
ada harapan baru untuk sumber daya manusia, namun kenyataan yang ada di desa tentang sumber daya manusia dan aparatur desa itu yang juga masih problematika. Kedua, karena banyaknya fungsi-fungsi tugas perbantuan, tadi yang sampaikan itu ada gini, saya serap itu, mohonlah ini, kalau bisa desa ditingkatkan, bagian struktur pemerintahan terendah di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintahan terendah ada di desa, agar betul-betul desa itu merupakan pemerintahan yang terendah, sehingga punya otonomi luas, tidak akan mengabdi pada satu departemen, tapi kita punya betul-betul otonomi. Tapi kalau sekarang otonomi palsu, ya Bob, nah iya itu sedih. Ini disegaskan di sini, kami yang merasakan. Lah inilah, cobalah diperjuangkan lagi, masih panjang perjuangan kita. Kalau kita menganut pada undang-undang tentang nomor 5 tentang pokok-pokok agraria, pemerintahan desa, struktur pemerintahan negara kesatuan Indonesia adalah desa itu, Pak. Betul-betul nanti otonomi. Kalau sekarang mengabdi departemen, mengabdi pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, intervensi juga sampai kecamatan, dana ngucur kudu lewat salaman dulu nang kecamatan, nang kiye, efektivitas dana itu, sehingga paling efektif dana itu paling 60%. Potongan apa potongannya? Itu Pak. Lah inilah saya mohon dengan seluruh teman-teman perangkat desa, rakyat, bangunlah bahwa desa harus menjadi struktur pemerintahan terendah di desa. Tadi dari pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, desa, sehingga punya DPR desa nanti. Ya, itu aja Pak sampaikan. Nah ini kan tentang pengelolaan dana itu, dana sudah dipraktek. Ini loh juknya gini-gini. Mau bagaimana kita punya visi? Desa punya visi, pemilihan desa, kepala desa punya visi, bupati punya visi, gubernur punya visi, visi mana paling dipakai? Ya, gitu saja. Mohon ini berjuang masih panjang Pak untuk dari desa, bagi struktur pemerintahan dinasnya terendah, ada DPR, betul-betul berdaulat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Karyono. Kapasitas saya dari rakyat jelata, jadi tidak punya visi dan misi, tapi saya paham dengan situasi kondisi desa, dan juga saya berterima kasih kepada Bung Budiman yang telah menyuarakan adanya undang-undang desa. Jadi desa punya kewenangan untuk mengelola anggaran, dan juga desa mau membangun pun sudah ada duitnya. Nah, harapan saya seperti ini, karena Bung Budiman saya kira sebagai pelopor desa yang tahu semua desa di Indonesia, saya kira Bung Budiman pantas untuk saya kawal, saya dorong untuk jadi calon presiden Republik Indonesia. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Kira-kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Pak Sinten namanya mau? Pak Sinten Gianto. Hah? Pak Mujianto nggih, matur nuwun saking maos nggih. Nggih niki saya sangat ingkang sampun dipun kedhiaken teng Pak Mujianto nggih. Dados Pak Mujianto niku aspirasi ingkang sami mawon kali ingkang sampun dicariasaken teng kepala desa niku aspirasi nggih, aspirasi panjenengan niki aspirasi warga desa. Jadi memang posisi desa ini seperti posisi Indonesia setelah merdeka. Boleh merdeka, tetapi masih terikat oleh banyak hal. Harus bayar utangnya Belanda, perusahaan-perusahaan perkebunannya masih dikuasai Belanda, ya. Sama seperti banyak negara yang belum merdeka di Asia Afrika. Merdeka secara politik, tapi belum merdeka secara ekonomi.
Nah, desa ini baru, bebas secara hukum, secara undang-undang, tapi dalam kewenangannya masih juga dibebani. Tugas perbantuan istilahnya. Ya, ini karena konsekuensi kita setelah sekian lama, desa itu di bawah Orde Baru hanya menjadi unit daerah kerja pembangunan, hanya subnya negara. Padahal sebenarnya undang-undang desa, Pak Pujianto, sampun negasaken melalui desa menika satu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, yang punya hak asal usul itu sudah ditegaskan sebenarnya dalam undang-undang itu. Bahkan ada prinsip namanya prinsip rekognisi. Prinsip rekognisi ini adalah prinsip ngakoni lan menghormati hak asal usulnya desa. Lantas wonten prinsip kaping kalih prinsip subsidiaritas, yaitu pengakuan menawi desa menika saged mengatur lan ngurus urusane piyambak. Tugas negara namung maringi dana lan pendampingan teknis. Teng undang-undang sampun ditegasaken, sudah ditegaskan, ya. Tapi seperti tadi, seperti Indonesia yang baru merdeka masih dicepengi gulune. Ini adalah persoalan mindset, persoalan cara berpikir. Karena itu saya berpikir gini Pak Handoyo. Oke, sekarang belum semuanya rela desa itu otonom. Nah, tinggal pikirkan, kalau gitu bagaimana dari kepala desa, dari mantan perangkat desa, kepala desa suatu saat kita berpikir waktu masuk ke politik sambil membawa aspirasi desa, supaya penerjemahan undang-undang desa di dalam perpres, di dalam permen, di dalam perbuk, di dalam pergub itu menjiwai. Karena itu harus dikawal sampai level eksekutifnya. Itu secara politik Pak nggih. Tapi itulah cara nanti kita bicara. Tapi intinya adalah sehebat-hebatnya pelatih itu tidak akan bisa menggolkan bola. Sehebat-hebatnya pelatih dia nggak boleh ikut main bola. Ya, Anda harus menjadi pemain. Pemain apa? Masih di level politik negara, kabupaten ke atas. Nah, harus dipikirkan itu ke depan. Nggih? Kasempatan nggih? Bapak Ibu, matur nuwun. Sepakat nggih? Jadi yang kepala desa juga mikirnya jangan pendek. Aku kepala desa selesai. Oke, meskipun saya nanti dikasih jatah 2 periode, 9 tahun atau 3 periode, berpikir aku harus jadi DPR. Aku harus jadi bupati. Aku harus jadi DPRD. Naik terus supaya setelah desa disehatkan, desa kan komunitas masyarakat. Negara juga harus ikut disehatkan. Masyarakat sehat, komunitasnya sehat, tapi negaranya, birokrasinya nggak sehat, masih nggak ngerti urusan masyarakat, ya tetap nggak bisa jalan. Jadi harus juga disehatkan di level politiknya juga. Ya, begitu, Bapak Ibu, makasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menggunakan seperti Silakan Pak. Nah, siapa Pak? Namanya Pak? Oke, siap. Nah, ya. Siap. Oke. Ya. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! 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 Hari ini saya bersyukur bisa datang ke Desa Darmaji, di mana beliau Pak Kades Bayu, saya bisa menginjak sini. Biarpun tadi saya ketakutan. Tadi saya mau bawa ke motor Pak, tapi belum saya bayangkan jalannya. Tapi atas pertolongan Tuhan saya diboncengkan anak teman-teman itu.
Selamat datang Mas Bud. Saya 96 bersama beliau di mimbar bebas DPD dengan beliau. Saya mulai kenal tahun 96. Ketemu lagi terus beliau ada di Gandrung, maaf. Saya juga bersyukur walaupun beliau sudah di DPR, tapi hasil karya beliau untuk bisa terwujudnya undang-undang desa, saya ucapkan selamat bagi warga Indonesia. Pak Budiman hormati, yang saya ingin tanyakan, saya umur baru 76 Bapak-Bapak, nanti Maret. Luar biasa. Tapi jiwa saya tidak mau kalah dengan yang muda-muda. Untuk semangat bangsa ini, mau dibawa kemana bangsa ini? Maaf Bapak-Bapak, kata Pak Hasto, saya seniornya PDI Perjuangan Cilacap. Dan kemarin ibu meninggal, istri saya 1 tahun lagi. Ada karangan bunga dari 3 orang, dari Ketua DPR Cilacap, dari Mas Adi Satria, dari Pak Ganjar. Intinya ikut belasungkawa atas wafatnya Ibu Tabita Sinah, istri Bapak Daud Suyono, senior PDI Perjuangan katanya. Saya tidak mengaku, saya orang biasa, akar rumput. Gini Pak, yang tadi undang-undang sudah ada, dana ada. Seperti saya tergerak untuk masalah pertanian dengan efek global, krisis global ini Pak, pertanian. Negara kita negara agraris Pak. Dan saya mari sekarang bagaimana anak-anak milenial ini tergerak untuk terjun ke sawah Pak. Itu yang menjadi kerinduan saya. Saya saat sekarang sudah mulai merekrut anak-anak muda. Saya akan membuat kelompok petani milenial Pak. Enggak, sebenarnya apa? Kita tidak tahu Tuhan mau, saya mau dipanggil kapan tidak tahu. Tapi saya memberikan warisan kepada penerus bangsa ini untuk ketahanan pangan. Jadi sekarang kita butuh mitra kerja yang ahli teknologi, seperti tadi Bapak-Bapak, tadi Pak Budiman, dan kita butuh mereka yang siap berjuang. Maaf, saya berjuang di partai itu tanpa pamrih, maaf. Saya belum pernah jadi anggota DPR, pengurus untuk, tapi saya, hari tua saya, nikmat sekali hidup saya. Pak Budiman, kami ingin bertitik bakti saya untuk pertanian, Pak. Jadi maaf, untuk Bapak-Bapak Kepala Desa, mohon, dicek ulang kembali para gapoktan sampai kelompok tani. Beliau-beliau yang sudah berjuang selama ini, yang masih mau berjuang diteruskan, tapi yang sudah, maaf loh ya, sudah tidak siap, diganti dengan generasi muda. Tapi kalau sekarang SDM-nya tidak nyambung, mungkin sulit Pak. Mau loh Pak, jadi ini sekarang kita harus memperbaiki SDM kita. Saya memang ya maaf, saya sekolahnya tidak tinggi, tapi saya mau belajar. Sedikit saja ilmu pertanian Bapak. Dan ini saya sumbangkan untuk bangsa India yang paling kecil. Sekian Pak, Bapak maaf bila kami kenalkan, nama saya Daud Suyono MS dari Cilacap. Terima kasih Bapak Topik Dua Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan salam perjuangan. Merdeka! 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 Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantra Pak Daud, sehat. Ya. Ya. Salam untuk Bapak Ibunya sahabat saya. Ya, makasih Pak Daud, masih semangat, senang saya. Sudah lama nggak bertemu Pak Daud, masih sehat, masih seperti dulu. Kalau ngomong merdeka kenceng banget. Kalau pembacaan Pancasila juga sangat kenceng. Wah, ini senang saya kalau melihat Pak Daud tuh kayak ngeliat Indonesia. Nah, ini kita butuh orang-orang nasionalis Pancasila seperti Pak Daud ini, yang ngomong Indonesia, ngomong Pancasila itu dengan jiwa raga. Kalau lihat Pak Daud pidato tuh kayak zaman masih melawan Belanda gitu loh. Siap perang untuk Indonesia, ya. Matur nuwun, harapan Pak Daud sedang kita coba tata satu persatu Pak Daud ya. Harapannya begitu ya. Ya mudah-mudahan terus gak akan selesai kita berjuang, ya. Saya kira harapan Pak Daud adalah harapan generasi tua yang pencinta Indonesia. Percayalah, saya dan generasi muda yang lain
meneruskan semangat itu dengan tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang baru dengan tetap Pancasila dan NKRI. Mereka. Ternyata ada yang Purbalingga mau. Monggo Mas, mumpung di sinilah ya, nggak apa-apa. Yang dari Purbalingga mau? Monggo silakan. Oh, masih muda sekali ya. Berapa umurnya, Kades? Saya 17 tahun. Iya, siap, Pak Budiman Sujatmiko. Bukan 31, Pak. Revisi undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior kami, Pak Budiman Sujatmiko, dan Pak Kades Bayu Dermaji, dan seluruh rekan-rekan perangkat desa, rekan-rekan kepala desa dan semua perangkat desa yang ada di sini, serta tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu. Pertama, alhamdulillah, terima kasih undangannya Pak Kades, Pak Bayu. Ya, nama saya Fajar Prasetyo Utomo, panggilnya Tio, kebetulan menjadi kepala desa sejak 2019 kemarin dan diberikan amanah bersama Ketua Wira Praja Kabupaten Purbalingga. Saya menjadi sekretaris di Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Purbalingga. Saya sangat berterima kasih diundang Pak Kades, bertemu dengan tokoh yang sejak dulu diceritakan oleh bapak saya. Kebetulan bapak saya itu kepala desa. Ya, bapak saya kepala desa dan saya melanjutkan tugas beliau karena beliau sudah habis masa jabatannya 2 periode dan beralih menjadi PNS, dan kebetulan kemarin purna menjadi camat saya di Kecamatan Mrebet. Sedikit bertanya Pak Budiman Sujatmiko, walaupun saya sudah telat tadi tidak mendengarkan penjelasan materi dari panjenengan, intinya terkait dengan revisi undang-undang. Ini menjadi hal yang sangat substansial bagi kami kepala desa yang lahir di era pandemi. Tadi sudah banyak diceritakan Pak Kades Banjarnegara. Kami dilantik dan punya visi misi program yang sampai sekarang belum bisa menjalankan. Ya, alhamdulillah itu hikmahnya luar biasa. Dinamika bansos dan lain-lain itu sangat sangat ini banget lah Pak. Sehingga saya seharusnya badannya tambah gemuk malah tambah kurus gitu kan, jadi kepala desa. Ya, intinya revisi undang-undang ini sangat perlu dan sangat penting, terkait apalagi dengan masa jabatan kepala desa. Saya melihat dulu bapak saya pertama menjabat kepala desa, itu konflik kesenjangan di desa itu sangat luar biasa. 5 kandidat calon kepala desa waktu dulu, sampai nyuwun sewunya kalau dulu itu konfliknya itu sampai ini ya, fisik ya. Tapi sekarang kan sudah tidak seperti itu. Tapi di saat era bapak saya menjabat kepala desa di masa jabatan 8 tahun, beliau itu bisa mengkonsolidasikan semuanya, tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat dengan waktu yang cukup, dan beliau bisa menjalankan program-program beliau walaupun waktu itu belum ada dana desa. Dan saya sangat berharap sekali, apalagi saat ini kita menghadapi pandemi dan sekarang sudah selesai pandemi, kita membutuhkan proses yang cukup seharusnya sehingga nanti program-program yang ada di desa bisa kita laksanakan. Saya belum tahu tadi sudah dijelaskan atau tidak. Yang jelas kami mohon petunjuk kaitan dengan revisi undang-undang desa ini mau seperti apa Pak? Ya. Dan tadi saya sedikit buka WA group, kebetulan ada organisasi kepala desa yang sekarang sudah ternyata banyak sekali kan Pak. Ada FKDI, APDESI, PAPDESI, terus AKSI, AKD. Kebetulan ada beberapa saya masuk di situ. Ya, saya sangat prihatin sebenarnya. Kalau memperjuangkan kaitan dengan kepala desa, ya kita harusnya melepas baju organisasi tersebut. Kita bareng-bareng seperti era Pak Budiman Sujatmiko dan almarhum Pak Sudir Santoso waktu itu. Dan izin mohon maaf, sebelum beliau meninggal Pak Sudir kemarin saya sempat bertemu Pak. Jadi sangat
merasa sangat aliran semangatnya itu menular, termasuk alhamdulillah ketemu Bapak di sini. Semoga semangat terkait dengan membangun desa bisa menular kepada saya. Mungkin itu saja dari saya. Sebenarnya banyak banget, tapi ya waktunya sudah sore. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari desa. Jadi yang disampaikan Mas Fajar sebenarnya sudah kita jelaskan ya tadi. Cuma Mas Fajar terlambat, tapi intinya ya kalau kita lagi dorong untuk priorisasi itu bukan ditambah, tapi diubah priorisasinya. Bukan menambah masa jabatan, tapi priorisasinya dari 6 kali 3 menjadi 9 kali 2, mengingat dan menimbang yang tadi disampaikan, konflik-konflik sosial yang berkepanjangan. Kedua, kita ingin, karena memang desa masih harus cari infrastruktur, kita ingin ada penambahan untuk sumber daya manusia. Jadi infrastruktur yang ketinggalan itu juga harus prioritas, tapi itu juga sumber daya manusia yang ketinggalan dari kota juga harus kejar sama-sama. Nah, kalau dengan yang ada sekarang itu seolah-olah kita harus memilih infrastruktur atau SDM. Nah, kita nggak boleh memilih, kita harus dua-duanya. Infrastruktur fisik tetap prioritas, SDM ya memang kebutuhan baru, sehingga perlu ada klaster nomenklatur baru untuk dana SDM desa, termasuk juga perlunya kepala desa ikut pendidikan Lemhanas. Perlu itu agar wawasan kebangsaan, ya. Kepala desa itu bukan kepala suku, tapi menjadi bagian dari bangsa dan negara. Saya kira itu, terima kasih. Anda masih muda, jangkauan masih panjang. Kalau ada waktu 18 tahun, berarti ada sekitar ya umur 50 ada selesai dari kepala desa, masih muda dari saya. Saya udah 52, Anda 50 sudah selesai 2 periode. Ya, masih banyak jangkauannya, mau jadi apapun masih bisa. Begitu ya. Terima kasih Bu Fadli, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.